Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Purnamasari, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2 Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang probabilitas atau peluang. Probabilitas itu sendiri terdiri dari dua angka, 0 atau 1, yang menggambarkan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Yang selanjutnya ada tentang pendekatan. Pendekatan itu untuk menentukan probabilitas atau peluang itu sendiri. Objektif yang ada dua. Satu, probabilitas klasik. Probabilitas klasik itu adalah semua kejadian yang akan kita atau terhasilkan mempunyai peluang sama besar. Di sini ada rumusnya ya. Bisa dilihat. Ini rumus tentang probabilitas klasik. PA sama dengan XN. X ini adalah hasil yang diharapkan. N ini adalah hasil kemungkinan peristiwa akan terjadi. Nih, PA sama dengan XN. Yang kedua ada probabilitas relatif. Suatu kemungkinan atau suatu peristiwa terjadi dari frekuensi sebelumnya. Jadi di sini kebalikan dari si klasik. Kalau klasik mempunyai peluang yang sama besar. Kalau relatif dari frekuensi sebelumnya. Di sini ada contoh rumusnya. Di sini ada PA sama dengan SA per N. Selanjutnya ada aturan. Aturan adalah menentukan probabilitas itu ada dua angka yang dihasilkan dari probabilitas dari 0 dan 1. Di sini dari angka 0 dan angka 1. Angka 0 ini sendiri adalah suatu peristiwa tidak mungkin terjadi. Yang angka 1 ini suatu peristiwa yang diyakinkan akan terjadi, atau peluangnya ini dia sama besar dan dia akan terjadi suatu peristiwa tersebut. Yang kedua ini jumlah sampel-sampel yang akan diteliti hanya ada satu atau berjumlah sama dengan satu. Di sini ada prinsip penghitungan perkalian jika ada n atau suatu hal perkalian, maka rumusnya m dikali n. Di sini ada faktorial nih. Di sini ada faktorial. Faktorial itu sendiri susunan suatu cara n objek dari yang berbeda. Di sini sudah ada contohnya. Contohnya 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 sampai dengan 1 hasilnya. Permutasian itu sendiri adalah susunan dari R objek yang lebih atau dipilih berdasarkan N objeknya itu sendiri. Di sini contohnya adalah P8/3 sama dengan 8 faktorial per 8 faktorial diambil 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336. Kombinasi. Kita lanjut dari permutasian langsung ke kombinasi. Sini. Kombinasi adalah susunan cara dari R objek yang dipilih berdasarkan N objek tapi memperhatikan susunan letaknya. Jadi kalau kombinasi ini dia memperhatikan susunan letaknya dari R sampai N objek, dia memperhatikan susunan letaknya. Di sini contohnya ada kombinasi 72 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 diambil 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial, hasilnya
21. Di sini ya. Di sini hasilnya 21. Kita lanjut gabungan dan irisan. Gabungan itu ada 2, gabungan dan irisan. Di sini ya. Gabungan. Gabungan ini sendiri adalah suatu kejadian A atau B dalam suatu tindakan memiliki kunci kata atau. Jadi rumusnya adalah A irisan B, A irisan B. Di sini A irisan B. Yang mana kata kuncinya dari gabungan? Kata kunci dari gabungan itu adalah kan atau. Berarti atau itu lambangnya seperti huruf U. Di sini seperti huruf U. Kita buat lingkaran ya. Kita buat lingkaran. Ini kita arsirkan. Kita arsirkan. Di sini tadi adalah kata kuncinya atau. Di sini sama-sama diarsirkan ya. Sama-sama diarsirkan. Yang kedua, kalau kedua itu kan tadi irisan. Irisan itu sendiri adalah suatu kejadian A dan B dalam suatu tindakan memiliki kata kuncinya dan. Di sini berarti tinggal diganti aja. A B. A irisan B. Di sini contohnya itu dan itu contohnya seperti huruf N. Lalu bulatannya sama enggak dan diarsirkan? Tidak, di sini hanya satu dan di tengah ya. Yang diarsirkan hanya satu. Kalau gabungan kata kuncinya atau yang berbentuk huruf U, kalau irisan kata kuncinya dan seperti lambang huruf N. Kita lanjut ke macam-macam kejadian. Macam-macam kejadian. Yang pertama ada kejadian terpisah. Bisa dilihat kejadian terpisah. Di sini rumusnya ada PA irisan B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya adalah 10 buah mangga, 8 jeruk, 2 apel. Probabilitas terambil buah mangga atau jeruk adalah, berarti kata kuncinya sudah jelas ya. Kata kuncinya adalah atau. Kata kuncinya adalah atau. Lanjut kita jawab. P mangga irisan jeruk, P mangga ditambah P jeruk. Tadi kan di sini udah jelas ya, kata kuncinya adalah atau. Atau tadi kan lambangnya seperti huruf U dan ditambah plus. Di sini 10 ditambah 20, 10 per 20 ditambah 8 per 20. Hasilnya adalah 0,9. 10 ini dapat dari mana? 10-nya ini adalah jumlah buah mangganya. 8-nya ini adalah jeruknya. Dan 20 ini dapat dari mana? 20 ini dapat dari 10 ditambah 8 ditambah 2. Mangga tambah jeruk tambah apel. Berarti probabilitas terambilnya 10 mangga adalah 90%. Lanjut, di sini ada 2 kejadian tidak terpisah. Di sini kejadian tidak terpisah ya. Rumusnya adalah PA irisan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan PA irisan B. Di sini contohnya adalah sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas muncul mata dadu genap? Di sini udah jelas nih. Berarti menggunakan irisan N. Jawabannya genap. Angka berapa saja yang menunjukkan angka genap? Ada 2, 4, 6. Berarti jumlahnya ada 3. 6 ada 1.
Lihat di sini 6 A irisan B sama dengan 3/6 ditambah 1/6 diambil 1/6 sama dengan 3/6, hasilnya 0,5. Jadi probabilitas terambilnya mata dadu genap 6 adalah 50%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.